Itulah makna persahabatan. Persahabatan itu seperti kepompong, berawal dari ulat menjadi kupu-kupu. Seringkali teman yang berbeda agama mengucapkan selamat ketika Idul Fitri. Bagaimana sikap kita untuk membalas hal seperti ini agar tidak dicap sebagai kelompok yang sempit dan fanatik buta? Sampaikan ke dia, brother, kau saudaraku satu bangsa dan setanah air. Aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal, karena bagi kami Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia adalah Nabi utusan Allah. Dan bagi kami dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Kuharap kau tidak tersinggung dengan ini. Kalaupun kau tersinggung, ya nggak apa-apa. Saya punya sahabat tidak Islam, tapi saya sampai hari ini masih teman baik. Dan dia tidak tersinggung karena dia tahu keyakinan saya. Itulah makna persahabatan. Persahabatan itu seperti kepompong, berawal dari ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan itu kan saling memahami, saling mengerti. Bukan kita mengorbankan akidah kita. Bukan berarti dia ucapkan Idul Fitri 1 Syawal, mohon maaf zahir dan batin, lalu kita balas dengan ucapan yang sama. Tapi di hari baik, di hari yang lain, saya tetap datang bersilaturahim. Saya tetap datang berkunjung ke rumahnya. Dia beri saya minuman kaleng. Dia tahu dalam akidah saya makan bekas makanan yang tidak halal tidak boleh. Dia kasih saya kue kotak, dia kasih saya minuman kaleng. Kami saling menjaga sampai hari ini. Bukan berarti saya tidak punya kawan beda agama. Semoga Ustadz selalu sehat, amin. Diberkahi, amin. Dirahmati, amin. Mohon motivasi, insya Allah. Pemuda yang berhijrah terkadang merasa putus asa karena selalu teringat dosa di masa lalu. Kalau kau masih ingat dosa, alhamdulillah. Yang khawatir justru kau nggak ingat dosa. Setelah hijrah kau merasa sudah menjadi penghuni surga, yang lain masuk neraka. Setelah hijrah, bapaknya masuk neraka, emaknya masuk neraka. Yang masuk surga cuman dia, istrinya, sama gurunya. Di kaplingnya surga itu. Memang dia panitia akhirat. Orang yang diterima taubatnya ketika dia mengenang dosa-dosanya di masa lalu, maka hatinya hancur lebur, air mata tak tertahan menetes. Itu orang yang taubat nasuha. Ini sekarang punya banyak juga yang hijrah ini. Ustaz, saya ini dulu nakal. Kartu kuning sudah datang. Banyak juga saya ketemu orang yang sudah hijrah taubat. Apa kata dia? Ustaz, saya ini semua minuman sudah saya minum. Semua perempuan sudah saya rasa. Dari Afrika sampai Eropa. Ente taubat apa bangga? Dosa kok bangga? Ini yang taubatnya diterima Allah SWT. Rasa takut kepada Allah. Apa tujuan puasa 30 hari? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut. Wahai engkau saudaraku, engkau sudah punya rasa takut dalam hati. Dengan bekal takut inilah engkau akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Ada orang minta jasadnya dibakar, abunya di laut, dihanyutkan. Kenapa? Karena dia takut sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Karena dia takut kepada Allah. Kata Allah SWT, karena dia takut kepada aku, masukkan dia ke dalam surga aku. Makanya di antara doa, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut ke dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut itu kami tidak jadi melakukan perbuatan dosa. Pak Ustadz, tadi saya ke mall, terus tiba-tiba datang cewek ngasih nomor, dia ngajak saya jalan, terus
Tiba-tiba datang rasa takut saya Pak Ustadz. Akhirnya saya nggak jadi jalan. Takut sama siapa? Sama suaminya. Untuk masyarakat Indonesia yang beragam, bagaimana model bertetangga yang diajarkan Islam dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan latar belakang etnis? Saya nyewa rumah ngontrak di Mesir di lantai bawah. Di atas namanya Baba Yosef Hana. Baba Yosef Hana. Agamanya Kristen Ortodok. Saya bertetangga 2 tahun. Dari tahun 2000 sampai 2002. 2002 bulan November pulang. Suatu ketika kami datang mengadu ke Baba Yosef. Baba Yosef, kami tidak sanggup lagi bayar uang sewa rumah. Karena Baba Yosef mengatakan sewa rumah mesti saya naikkan. Karena saya kena kanker. Saratan. Saratan bahasa Arabnya, saya kena kanker nak. Maka sewa rumah mau kami naikkan. Kalau Baba Yosef menaikkan sewa rumah, apa boleh buat? Kami pindah dari rumah ini Baba Yosef. Kenapa? Karena kami juga lebih dahsyat kanker kantong kering. Tahun 98, 99, 2000 krisis moneter. Apa kata Baba Yosef? Kalian jangan pindah, tetaplah di rumah ini. Setiap acara Pak Dubes datang, Baba Yosef kami undang makan bersama. Dan dia juga tetap baik dengan kami. Kami tahu kami berbeda, maka mengucapkan tidak assalamualaikum, tapi kalau ketemu sobahal khair, selamat pagi, sobahan nur, selamat siang, masa al khair, selamat petang, selamat malam. Kami saling menjaga. Apakah karena berbeda lalu kemudian kami berkumpul bersama? Ini tuan rumah beda agama, mari kita siapkan pisau dapur, kita bunuh dia malam-malam. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kami tetap bisa bekerja sama. Di Indonesia, tetangga dekat rumah saya non-muslim, kami bertetangga, tidak pernah konflik sampai hari ini. Mereka saya khawatir yang ribut-ribut di internet ini yang nggak bertetangga malah ribut. Manusia gagal paham. Kalau ada orang gagal paham, kita kasih paham. Insya Allah dia paham. Yang jadi masalah ini, ada orang-orang yang cari makannya dari gagal paham. Kalau nggak gagal paham, nggak makan. Bahaya ini manusia. Mesti dibina. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Ustadz, ibu saya meninggal seminggu yang lalu. Ibu saya meninggal hari Jumat ini 11 Rajab setahun yang lalu. Sampai hari ini belum hilang sakitnya. Apalagi kalau seminggu yang lalu. Saya mohon doanya agar ibu saya ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Nanti di akhir majelis, bukan hanya ibu engkau saudaraku, ibu kita semua. Dulu makin berjalan hari itu makin lama dia makin berkurang. Di antara yang menenangkan hati ini adalah banyak-banyak berkirim doa. Habis setiap salat, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau kau sanggup baca sekhatam Quran, bacakan sekhatam. Tak sanggup sekhatam, baca Yasin. Tak sanggup Yasin, baca Fatihah. Fatihah tak juga sanggup, parah kali. Habis itu pula kalau kau ada duit gaji sedekah, belikan beras 10 kilo, sarden, ikan, kumpul, masukkan ke kresek, serahkan ke anak yatim. Ini anak yatim tolong doakan almarhumah ibu saya. Di mana dulu tempat dia sholat, kau buka sajadah sholat kau di situ. Menenangkan hati. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Saya tahu
Man lam yadhuq lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tak meninggal ibunya tak dapat dia merasakan bagaimana sakitnya kehilangan. Oleh sebab itu maka yang masih ada ibunya pulang dari sini, kau belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, cium tangannya, suapkan makanan, peluk dia, cium keningnya, senangkan hatinya. Hanya itu yang dapat membuat kau bahagia. Kalau kau ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja, perlakukan ayah ibumu seperti raja. Insya Allah semua kesulitan hidupmu akan diberikan Allah kelapangan. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.